Karena gue penasaran banget nih, udah lama gak ketemu sama Hadijah Shahab. When did it end? All the enjoy. Dia tuh menjalani karir sebagai artis itu dari umur 4 tahun. Kamu memang passionate gitu di entertainment, kamu belajar gitu. Dan apa goals kamu tuh ke depan nih di dunia entertainment? Pastinya kalau ditanya pengen jadi kayak Dian Sastro, Maudy Ayunda, aku pengen banget karena mereka inspiratif juga kan. Tapi di satu sisi juga aku nggak mau ninggalin pendidikan. Sedang aku dari badai mara riuh yang berisik, hal-hal yang baik. Untuk petualangan ini, mari kita ketuk pintu yang sama, membawa min paling serius seluruh dunia. Yang selalu aku sebutin kalau valid pas waktu aku tawarin bahwa aku punya teman namanya Hadijah, aku bilang dia itu jadi salah satu pemenang dari Sampul. Kenapa pilihnya Gadis Sampul? Kenapa enggak apa? Kenapa pilihnya Gadis Sampul? Kenapa enggak Majalah Boom. Halo gitu friends, jumpa Halo. lagi nih bersama gua Ali Yunoya. Dan gue Valid Lajuar di Slebeo. Kembali lagi nih di podcast gitu-gitu aja, podcast yang bikin hidup, karir, dan usaha lo Enggak gitu-gitu aja, Oke. bestie. Asik. aduh gue pusing. Hari ini kenapa gue undang kawan gue satu ini? Karena selama ini kan lu kayak ngebully gue soal gap generation yang gue kayak Gen Z parah. Terus gue suka dibully gitu. Santuy aja kali, santuy. Nah, gue harus ngedatangin yang Gen Z, bener-bener Gen Z, biar ngasih tahu dari perspektifnya Gen Z, ya kan? Kenapa harus ada orang ini? Kenapa harus ada kawan gue ini? Karena dia bisa kasih perspektif baru buat Gen Z yang ngerasa hidupnya gitu-gitu aja, terus bisa meniti karir sebagai seorang artis dan juga influencer. Wes, asik. Kita bedah nih nanti. Iya, dan dia tuh menjalani karir sebagai artis itu dari umur 4 tahun. Tadi bilang 4 tahun. Oke. Lu bayangin 4 tahun kan lu ngapain? Gua 4 tahun masih main di lapangan loh, bawa matahari Main loh. layangan ya? Iya, aduh mohon maaf ya. 4 tahun masih bawa matahari, bestie. Kalau kita kan mainnya di film ya. Sama dong. Sama dong. Jadi seru banget karena gue penasaran banget nih, udah lama gak ketemu sama Hadijah Shahab, selamat datang di podcast gitu-gitu aja. Terima kasih udah ngundang aku. disclaimer dulu nih, Om, kita panggilnya Om aja. Ya, Om gila. aja. Gak apa-apa Om. Jangan dong, kan kita satu SD Hadijah, kamu gimana sih? Iya. Tahu ini buat gitu friends ya. Ini Om kita yang satu ini dari tadi di balik layar, dia tuh mencari di chat GPT kata-kata yang masuk buat anak-anak Gen Z. Gen Z. Dan sorry to say buat kita berdua tuh gak masuk gitu. Aku aja nggak tahu loh. Kan kata biar itu kita nggak exist. cringe gitu loh, gitu-gitu friends. Ya nggak sih? Jatuhnya jadi cringe. Iya jadi jadi cringe. Jadi terima nasib aja ya. Kan kita satu SD Hadijah. Aduh, kamu gimana sih, masa lupa? Oke, udah Om Valid terima nasib aja ya gitu. Gak apa-apa, gap generation kita masih terima. Kita kalau Gen Z itu emang respect sama yang namanya Bener-bener. iya kan, kita respect parah dan Aja. kita open minded banget. Open minded. Jadi nggak usah terlalu jadi kayak kita gitu, nggak usah gitu, biasa aja ya. Biasa aja. Ente nggak Biasa. nyadar ente. Rambut ente ubanan. Oh enggak, ini habis disemir. Kamu bisa ceritain dulu dong, kamu nih perjalanan karirnya seperti apa, terus kamu pernah main film apa aja sebelum aku yang gergetan untuk spill. Kamu coba spill, kamu sekarang tuh aktivitasnya apa aja. Sekarang usianya kan 16. 16 tahun. Aduh, Kamu sama lahir lagi. tanggal- Sama. Iya. Ketemu yang seumuran sekarang. Iya. Jadi pusing ya. Kamu lahir 26 April 2008. 2008, betul. Taurus dong. Taurus. Iya, tahu kan? Aku kayak Taurus kenapa nggak mau diurus gitu? Gimana nih Kak? Oke, Gimana nih Kak? next pertanyaan aja ya. Halo semuanya, hai. Halo.
Gitu friends. Iya. Itu friends. Aku Hadijah Syahab, umur aku 16 tahun. Dan awal karir aku itu sebenarnya mulai dari umur 4 tahun, benar. Awalnya itu aku syuting iklan dulu, abis itu baru sinetron. Gak lama setelah sinetron baru film gitu. Awalnya itu karena sebenarnya adik aku yang harusnya masuk ke dunia perfilman gitu kan. Tapi pas di casting ternyata aku juga diminta sama agensi yang sama adik aku. Jadi aku ikutan deh gitu. Jadi sebenarnya accidentally sih. Oh, Cuman gitu. emang mama aku yang ngarahin. Tapi aku sebenarnya nggak terpaksa karena aku ngerasa dari kecil. Aku belum nanya loh kamu terpaksa atau enggak. Kamu kayak langsung disclaimer. Aku nggak Disclaimer, aku terpaksa. nggak terpaksa. Karena udah ada bocoran-bocoran tadi itu. Oke lanjut. Kamu nggak terpaksa. Tapi aku nggak terpaksa karena mungkin karena dari kecil aku udah centil kali ya. Udah kayak suka sama kamera. Jadi ya enjoy aja sih karena lawan mainnya juga seumuran aku kan gitu. Pengalaman pertama syuting itu gimana? Fun fact ya, sebenarnya pas iklan ini aku ikutin arahan aja karena kan pasti ada kru juga kan yang ngarahin aku harus ngapain atau ngomong apa gitu. Tetap diarahin gitu. Jadi aku ngikutin aja, tapi jujur aku nggak tahu juga ya kenapa dari dulu tuh aku nggak pernah tantrum. Karena kan biasanya anak kecil maksudnya kadang nggak mau syuting, kadang apa gitu kan. Tapi seingat aku sih ya, aku nggak pernah kayak gitu sih. Gini ya, aku tuh gak kebayang anak umur 4 tahun terus punya ingatan yang begitu kuat, apalagi punya tingkat toleransi yang menurut gue kayak oke banget gitu. Gini ya, gue bisa jelasin mungkin sedikit ya. Ya kan ada orang Kasih paham. ya Iya. om Kalau generasi Hadijah ini gizinya udah sehat boy. Kalau lu masih makan sama ikan teri boy, kayak nggak bakal nangkep umur 4 tahun sulit. Nggak, maksud gue gini loh, once lu umur 4 tahun ya kan, kayak lu kan sebenarnya punya pilihan untuk kayak tantrum atau gue nggak Iya. mau gitu kan. Ini kan lu punya kayak kewajiban, ini kan bekerja kan untuk ngikutin aja gitu. Gak mungkin gak ada paksaan dari orang. Nggak tahu Ada ya. mamanya, ada mamanya. Aku nggak tahu, tapi aku nggak ngerasa, maksudnya sampai sekarang ya aku nggak ngerasa sampai kayak aduh kenapa sih dari dulu tuh aku syuting atau gini-gini tuh nggak ada. Karena aku ngerasa mungkin ini passion aku juga kali ya. Karena dari kecil emang udah biasa, jadi kelamaan tuh kayak udah aja gitu. Terus ya pasti kalau anak kecil tantrum sedikit ada kali ya pasti, tapi aku nggak inget sih. Cuman mungkin kru-krunya atau orang-orangnya di sekitar aku juga pasti toleransi sih, karena kan anak kecil kan yang syuting gitu. Yang kamu rasain selama di set itu kayak gimana? Have fun sih sama teman-teman. Aku banyak banget teman-teman seumuran aku karena ceritanya emang soal bocil-bocil gitu kan. Yang gimana ya? Kayak have fun aja. Kayak main aja biasa gitu. Oh kayak nggak berasa itu kerja gitu. Iya, itu nggak syuting berasa. gitu. Karena kamu emang menikmati gitu ya. Iya benar. Buat syuting itu. Iya sama kayak gue. Kita kan pernah ketemu ya waktu di Kayaknya sih pernah Ya ya. lu jadi krunya kan. megang kamera. Yang gulung kabel kan. Emang waktu itu gue lagi main sih. Terus ada kabel kan, kita kesandung kan waktu itu kan. Berusaha terus. Gitu om gitu. Jadi segenerasi berusaha terus. Nah kamu kan masuk di dunia yang entertainment ya, di dunia entertainment dan di dunia digital gitu ya. Otomatis kayak apa ya, kayak tantangannya tuh lumayan berat gitu nggak sih ya Ci? Karena kompetisi dan lain sebagainya gitu. Nah kamu udah saat kamu tumbuh di dunia entertainment itu kamu melihat itu nggak sih? Yang dipertahankan itu sebenarnya tetap konsisten. Aku kan kadang, maksudnya kita kan pasti punya pilihan juga kan, Ya. nggak lama. Maksudnya kalau udah 12 tahun, aku kayak mikir, aduh aku pengen kayak teman-teman aku pengen sekolah aja gitu kan, ada kan. Nah, menurut aku yang dipertahanin itu ya konsistennya. Maksudnya aku tahu passion aku ada di industri ini gitu, jadi aku tetap konsisten untuk jaga itu gitu, entah dari media sosial sih, karena kita sempat covid juga kan, jadi aku sempat vakum juga dari syuting. Terus tapi tetap media sosialnya ini aku naikin, kayak entah itu aku bikin vlog, aku sempat jadi maksudnya Beauty beauty influencer kayak gitu sih. Kamu memang passionate atau memang itu kayak terbentuk aja atau gimana? Iya. Kayaknya terbentuk aja sih, karena dari kecil udah biasa kan. Terus sampai gede, menurut aku nyadarnya itu setelah
abis aku vakum, aku kan kayak 2 tahunan gitulah pas COVID itu aku sempat nggak syuting, maksudnya yang proper gitu ya, yang kayak bener-bener aku syuting film gitu. Dari situ aku nyadar kayak aduh ini kok kosong banget ya, aku kayak ada yang hilang gitu. Dari situ aku jadi Karena udah biasa nyadar. syuting ya. Iya, dari situ aku nyadar kayaknya ini emang passion aku deh. Terus dari situ ya aku lanjutin aja gitu, lanjut terus. Kamu sekarang masih emang tahu kalau kamu memang passionate gitu di entertainment, kamu belajar, kamu konsisten, kamu belajar buat acting gitu, dan apa goals kamu tuh ke depan nih di dunia entertainment? Kalau di dunia entertainment goals aku sih sebenarnya aku tetap pengen lanjutin syuting film. Terus aku juga pengen bisa ada di industri musik juga, karena aku juga emang suka nyanyi juga sebenarnya. Sama banget nih Mam. Coba dong sedikit lagu yang Lagu apa nih? lagu yang biasa kamu nyanyiin. Lagu apa coba? Lagu apa? Oh. Desi Ratnasari, kamu tahu nggak Tenda Biru? Ku melihat ada tenda biru. Kayaknya bukan ini apa? Nggak tahu ya. Tahu nggak? Oh, Sang Dewi. Itu Sang Dewi. Sang Dewi. Iya, Sang Dewi boleh. Sang Dewi. Walaupun kau bukan Titi Sandewa, ku takkan kecewa karena kau jadikanku Sang Dewi dalam taman surgawi. Bener gak tuh liriknya? Iya, bagus banget. Gue baru dengar baru dengar kamu nyanyi loh. Iya, Oh, iya. bagus. Bagus banget. Oh, Coba deh nyanyi lagu ini deh, lagu apa? Apa Lagu Bernadia. Bernadia. Belum ada 1 bulan, ku yakin na di bajumu. Namun apa kau baik saja, lebih lepas, hampir gila. Aduh fix banget. Gila, fix Gue banget. kayak Asli. tolong ya ini di ekspor itu buat gue dengerin Goosebumps. sebelum tidur gitu loh. Iya. Enak banget. Kayak dengerin lagunya langsung cuy. Serius cuy. Lagu apa tadi? Sumpah, kamu suaranya bagus banget. Oh, terima Aku mau lagi kasih. dong. Apa request apa? Tahu ini nggak lagunya Matahariku? Sal Priadi. Enggak ada. Bukan itu kebetulan judulnya. Iya, enggak ada. Oh, itu Agnes Monica. Itu Iya. Agnes Monica. Kamu tahu tapi? Tahu, tapi itu nggak cocok apa. banget. Tapi itu kayak old banget sih. Kayak- Aduh. kamu mungkin tahu Billie Eilish kan ya? Tahu. Boleh kali Billie Itu kayak Eilish. angkatan kita ya. Iya, parah. Iya. When did it end? All the enjoyment. I'm sad again. Don't tell my boyfriend. It's not what we made for. Mantap banget. What was I made for? Lu harus dengerin ini, Vi. Iya, asli kayak Adele, suaranya Adele. Kayak lagi digelitikin gitu. Iya. Suaranya kayak merinding. Iya, boy. Terus, Vi. Lagu Oh, terima kasih loh. Adele kan. Iya, kayak Adele. Iya. Bagus banget. Terima kasih. Kamu gak bikin lagu? Aku pengen banget bikin lagu. Kenapa Mama kenapa gak bikin lagu? Belum, belum. Oh, belum akan. Belum. Akan ya. Tante boleh nanti saya buatin lagu ya, Tante. Aduh, jangan-jangan. Minimal Tante juga tahu kayaknya lagunya nih. Aduh, ya ampun. Sumpah itu kamu suaranya bagus banget. Terima kasih. Iya. Maksudnya suara kamu tuh kayak kekinian banget. Gue kayak Anang gak sih? Iya. Aku sih yes. Iya. Maksudnya suara kamu kekinian banget. Boleh satu lagi gak? Boleh. Suaranya tuh kayak empuk banget gitu loh di kuping. Kayak ini loh, Vi, kayak lu tuh lagi digelitikin kayak merinding. Apalagi lu denger kayak gini tuh. Apa Iya, lagu favorit? lagu favorit kamu Lagu apa? favorit aku paling suka itu Amin Paling Serius, Sal Priadi sama Tahu gak lo? Tahu banget Sal Priadi. Dia duet sama siapa di lagu itu? Sama Andre Taulani. Mungkinkah
Sule. Kayaknya dia bakal bikin project tuh. Ci. Iya. Sama Nadine Amiza. Iya. Coba dong. Aku tahu kamu lahir dari cantik utuh cahaya rembulan, sedang aku dari badai mara riuh yang berisik hal-hal yang baik. Untuk petualangan ini mari kita ketuk pintu yang sama, membawa min paling serius seluruh dunia. Bayangkan betapa cantik dan utuhnya gemuruh petir ini, disanding rintik-rintik yang gemas dan merayakan amin paling serius seluruh dunia. Lu tau gak dia nyanyi sambil ngeliat gue salting anjir. Dan ku telah jatuh cinta, ku wanita dan engkau. Semua itu bagus. Terima Bikin merinding kasih. ya asli. Itu Sumpah Umi harus bikin album buat ini. Iya loh, kamu bikin lagu deh. Kamu bisa Aku pengen main banget. gitar gitu gak sih? Aku belum sih. Tapi aku pengen belajar. Kamu belajar vokal juga gak sih? Iya, Oh pantas aku kamu. sempat belajar vokal. enak banget suaranya ya. Nyandu. Sumpah enak banget. Itu lagu Krisdayanti tadi dinyanyiin ya. Bukan. bukan. Makin aku cinta. Keren banget Khadijah. Kamu Terima belajar itu kasih. dari kecil, belajar nyanyi itu dari kecil ya. Aduh, kalau nggak salah tuh dari 2018 lah. Itu kamu latihannya gimana? Belajar nyanyi sampai Les. kayak enak kayak gitu. Les vokal. Aku Sampai sekarang? setiap minggu. Sekarang aku nggak dulu karena pas COVID itu jadi daring kan, dan aku kurang cocok sama metode itu, jadi aku berhenti dulu. Kamu tuh punya suara yang bagus. Iya, enak terima banget. Aku kasih nggak tahu kamu di banyak. sosial media kamu nyanyi gak sih? Aku sempet cover beberapa, terus aku juga pernah ikut audisi Audisi apa? High Five? The Voice Kids Iya, season waktu pas 4 ya. Yang sekarang ini? Yang sekarang ini aku belum pernah cover lagu lagi. Damn, kamu harus Cover dong. lakuin itu Aku deh. harus Cobain ya. dong. Iya. Aku pengen banget. Ntar abis ini kamu cover lagu ya, please. Oke. Request nanti ya, request. Pasti Oke. pecah banget Apa sih nih? asli. Pecah Nanti banget. kita bikinin itu baru ya, platform. apa? Platform baru ya. Apa tuh? Buat Khadijah cover musik Iya ya. khusus buat channel baru Channel maksudnya. baru. Channel baru. Uh-uh. Mau banget lagi. Ya, buat kamu. Soon ya. Kayak kita harus bikin channel baru khusus buat Gen Z gak sih? Kita undang-undang banget anak-anak ya. Gen Z gak sih? Iya, itu kan Aku aku setuju. kayak reuni gitu loh sama temen-temenku. Luar biasa, ternyata kamu punya banyak banget bakat ya, Khadijah ya. Kamu referensi ininya apa sih? Yang kamu tonton apa tontonannya gitu kalau Gen Z? Referensi. Aku juga serunya nonton kayak podcast. Aku juga nonton podcast. Aku juga nonton apa ya, kayak tahu nggak sih review-review kayak horor gitu, cerita horor. Nah, kamu tahu bisa gak cerita review? horor, Tahu kita gak nonton. review cerita horor apa yang? Iya. Kamu tahu gak? Tahu Apa dong. contohnya apa di YouTube coba? Di YouTube itu ada Kismis. Kismis. Kamu tahu nggak kisah misteri? Tapi kalau kita Tahu tuh dong. nontonnya nggak itu, kita nontonnya neror. Neror. Ah, Bener. Nadia Omara juga. Iya. Iya aku juga. Kamu tahu gak neror siapa yang Neror. Neror siapa yang ini hostnya? Neror itu kan kamu bisa jelasin. Kayaknya dia nggak masuk dunia kita gitu nggak sih? Nggak seru banget ya. Aku tuh penasaran juga nih sebenarnya mengulik. Aku soalnya beberapa kali kan terlibat di apa namanya filmmaking nih, Om. Iya. Jadi aku terlibat di filmmaking. Terus kemudian banyak artis-artis yang terlibat itu adalah artis cilik. Iya. Dan somehow tuh aku tuh kayak mind blowing gitu. Kenapa ya anak umur
3, 4 dan 5 tahun ini itu kok bisa sebegitunya mengeluarkan air mata gitu loh. Kayak gampang ini. banget, dan salah satunya adalah Hadijah ini. Maksudnya aku tuh kayak gimana kamu belajar itu tuh, kamu gimana prosesnya, kayaknya itu menarik deh untuk kita tahu. Lu suruh nangis aja kan nggak bisa kan gitu. Bisa, aku rapuh banget orangnya. Iya. Fragile ya gitu. Ya itu gimana kamu bisa, kayak apa yang kamu rasain, kamu bisa mengeluarkan emosi nangis. Menurut gue tuh nangis tuh susah banget sih cu. Tiba-tiba lu suruh nangis terus cut, abis itu ulang lagi nangis lagi tuh susah banget. Nah lu Betul. kamu apa yang kamu lakuin? Aduh, kebetulan aku kalau acting nangis itu pas masih kecil ya. Jadi aku juga jujur sampai sekarang aku masih bertanya-tanya kenapa dulu aku bisa ngelakuin itu semua. Tapi yang seingat aku ya, dulu sih aku selalu mikirin hal tersebut sih, kayak misalnya alasan aku nangis kenapa, aku pikirin itu terus dan nggak tahu kenapa juga jadi nangis gitu sih. Yang Kalau ngajarin nangis, siapa? kalau itu otodidak, kayak udah sendiri aja tiba-tiba bisa nangis gitu. Itu namanya talent sih. Iya. Terima kasih loh. Itu talent karena kayak somehow tuh lu kayak bisa mengeluarkan itu, ya itu basic talent banget gitu loh. Karena ya tadi kamu happy dengan dunia itu, Iya, industri itu, terus kamu ngelakuin itu sangat effortless. Kayak lu pernah lihat gak sih yang Prilly Latuconsina yang dia bisa nangis cuman ngeluarin air mata di sebelah kanannya dia. Oh, aku tahu Budi Pekerti. Iya, Aku nonton gitu. filmnya, mau banget. Dia bisa ngeluarin air mata satu Iya. doang gitu, dan diminta sama direkturnya keluarin air mata dari sebelah kanan, dan itu bisa keluar. Itu apa yang mikirinnya apa sih kalau gitu? Angsuran atau apa? Belum sih, belum sampai itu Oh sih. iya maaf. Tapi kalau dulu sih Lupa. Maaf. Ya ampun, kelihatan lagi. Tadi kan cuma gue selamatkan. Iya. paling ya yang sedih-sedih aja sih. Kalau anak kecil kalau mikirin yang sedih-sedih tuh apa sih biasanya Kayak ya? ini kaki keinjak gitu enggak ya kayak Enggak sih, itu belum sampai nangis sih kebetulan. komedi konvensional banget. Nggak tahu kenapa aku juga nangis tuh kalau dulu ya aku kayak effortless banget. Aku juga jujur sekarang aku masih agak susah untuk bangun emosional itu, karena kalau sekarang kita jadi lebih lebih concern perasaan kita sendiri kan, dan kita harus bangun momen itu tuh susah banget menurut aku. Dan aku ngerasa dari kecil aku lebih gampang untuk bangun emosi itu sih. Nggak tahu, karena bukan tuntutan sih, karena kalau tuntutan kan nggak mungkin aku segampang itu kan untuk acting nangis atau apapun itu, tapi mungkin emang udah naturalnya dari sana kali ya. Jadi aku kalau acting nangis tuh kayak udah bisa aja gitu. Yang paling sulit apa? Acting seperti apa yang paling sulit yang kamu join? Kalau dulu, kalau masih kecil, aku ngerasa acting paling sulit itu marah kali ya. Marah sih, itu acting paling sulit. Tapi kalau sekarang jujur emosional. Kalau nangis itu aku sekarang susah banget. Aku nggak tahu kenapa. Dibanding acting yang lain ya, aku udah pernah jadi setan kebetulan. Maksudnya di film salah satu film aku pernah berani Ini jadi juga setan. jadi atau setan. Lu bayangin ya, dia kan mostly tuh ngerjain berperan sebagai setan dan film-film horor ya kan. Lu bayangin di film horor itu setnya memang horor cu. Jadi emang cari tempat yang memang punya daya mistisnya luar biasa. Cuma anak kecil loh, anak kecil yang main di situ. Gue kadang wonder juga, kayak lu emang nggak pernah ngerasain ketakutan ya di situ ya? Ketakutan sih pasti ada ya, tapi mungkin karena I feel secure kali ya, kan banyak orang juga di sekeliling aku gitu. Kalau syuting juga kan nggak cuma aku sendiri doang kan, terus ada yang direct juga, ada sutradara, ada astrada gitu. Jadi aku ngerasa kayak ya udah aku meranin karakter ini dan ya udah let it flow aja. Aku nggak kepikiran untuk kayak aduh ini gimana ya kalau nanti begini atau ada horor atau apa gitu. Aku nggak kepikiran sampai situ sih. Kamu cuma fokus sama Sama setan. sama setan aja. Ya, salah lagi. Sama karakternya. Ya, sama karakternya aja. Iya. Aku pengen tanya deh, dengan kamu yang kayak gini, peran orang tua kamu tuh gimana sih? Aduh pasti berperan besar banget ya, karena kalau misalnya dari dulu aku nggak diarahin ke sini, kayaknya aku nggak mungkin bisa ada di sini gitu kan. Kamu didoktrin nggak? Kamu harus jadi artis ya? Gitu. Enggak sih, sama sekali enggak. Bahkan aku
yang pas covid, lagi-lagi pas covid itu aku milih sendiri untuk nggak lanjut syuting dulu deh, karena aku dulu syuting terus kan, jadi aku ngerasa kayak teman-teman aku kok seru banget, kayak mereka camping segala macem, aku waktu itu jarang ikut gitu kan. Jadi pas itu aku bilang ke mama sama orang tua aku minta untuk nggak syuting dulu. Mereka juga tetap open, mereka ngikutin aku gitu. Dan aku juga yang concern sama pendidikan juga kan, aku tetap pengen sekolah biasa, universitas dan organisasi segala macem gitu. Jadi aku nggak cuman fokus di satu bidang industri ini, tapi tetap aku jalanin gitu. Tapi kamu mimpinya kamu sebenarnya apa? Mau Mimpinya jadi apa sih kamu? aku tuh mau punya, jujur aku pengen punya satu organisasi, entah itu seni ataupun punya brand, tapi aku pengen nge-carry sesuatu yang emang bisa kasih impact yang gede pada di masa depan gitu. Dan aku suka banget seni ya, jadi aku pengen banget suatu saat nanti aku bisa bangun organisasi dan juga bisa kumpulin orang-orang inspiratif yang mungkin seumuran aku atau lebih besar dari aku, dan kita bisa apa ya, sharing gitu. Tapi sebagai aktris kamu pengen gak sih sebenarnya ke depan gue tuh kayak ngebayangin gue akan menjadi seperti Dian Sastro pada Iya lagi yang kepikiran gue itu juga. Pastinya kalau ditanya pengen jadi kayak Dian Sastro, Maudy Ayunda, aku pengen banget karena mereka inspiratif juga kan. Tapi di satu sisi juga aku nggak mau ninggalin pendidikan. Aku concern banget. Aku bener-bener emang pengen lanjutin pendidikan aku. Aku suka belajar. Terus aku pernah ikut Asia Europe Conference. Jadi itu tahun lalu, Oktober tahun lalu. I'm trying my best gitu, karena aku tahu kan selanjutnya aku mau masuk universitas. Jadi dari sekarang juga aku nggak boleh bodo amatan soal sekolah juga gitu kan. Dan aku ngerasa pendidikan juga hal yang big impact buat masa depan aku juga kan. Aku banyak ketemu artis cilik yang somehow kehidupan pribadinya itu terenggut dan kemudian dia dewasa sebelum waktunya. Kayak kamu ngerasain hal itu deh sih? Aku jujur kalau aku pribadi ya, aku nggak ngerasa aku dewasa sebelum waktu dah sih. Aku juga banyak terima masukan dari mama babah, terus juga ya tetap jadi remaja biasa aja sih. Waktu kamu keambil gak waktu kamu harus main sama sekolah, sama temen-temen sekolah, sama syuting itu pernah gak ada waktu kayak gitu? Jujur dulu waktu aku keambil pasti kan, karena pas TK aku stripping itu tiap hari. Cuman aku nggak tahu kenapa aku nggak terlalu merasakan sih, karena aku enjoy dan aku suka. Ada nggak sih values dari orang tua kamu yang kamu pegang sampai sekarang? Sehingga kamu punya karakter seperti ini tuh yang Humble. humble. Dari kecil orang tua aku sebenarnya selalu ngajarin, pasti semua orang tua juga selalu ngajarin tentang adabku juga. Kita tetap harus menghormatin orang yang lebih tua dari kita, terus juga harus bisa menempatkan diri aku sih. Jatuhnya dari situ gitu. Dan aku juga dari sekarang udah pikirin, maksudnya gini, kewajiban juga nggak sih kita harus kayak ngehargain orang lain gitu, istilahnya kayak gitu. Nah itu penting banget ya, karena sekarang tuh makin berbiasa Anda pikir Ya gimana tuh? gitu. Ya nggak tahu ya, mungkin di pendidikan dasar dan nilai dari orang tua yang udah mulai bergeser. Ya tadi kayak misalnya kita sering lihat kan di awal sekolah yang melawan gurunya dan segala macam. Ya, kalau itu kita sering banget kita obrolin. Itu tuh kayak kita sama guru itu sangat tunduk banget gitu. Bahkan kayak dipukul pakai penggaris panjang kayu aja itu kita nggak bisa nangis pulang rumah, karena kalau sampai rumah nangis itu kita akan domain lagi sama orang tua. Nah kamu ngelihat ada kayak sekarang anak-anak tuh lebih berani ke gurunya, terus berarti kalau ada apa-apa dia bikin video ke sosial media biar viral gitu. Kamu ngeliatnya gimana sih dari sisi sudut pandang Gen Z ini? Aduh, aku juga melihat itu juga sebenarnya agak iri sih. Jujur aku kalau melihat itu sih gimana ya ngomongnya, karena aku maksudnya alhamdulillahnya sekitar aku sih nggak kayak gitu ya, tapi kalau ngeliat di media sosial tuh
Aku nggak tahu ya kenapa anak zaman sekarang tuh bisa jadi kayak gitu tuh, jujur aku juga masih nggak tahu. Karena circle kamu nggak kayak gitu ya. Berarti sebenarnya nggak kita bisa menjustifikasi bahwa semua Gen Z kayak. Iya nggak. Balik lagi ke lingkungan ya sebetulnya. Tadi kan itu perspektif kamu sebagai Gen Z, tapi kamu setuju gak sih kalau Gen Z itu nyebelin? Jujur enggak sih. Kenapa? Aku kayak mendukung gitu banget gitu. Ya, tapi kamu sering denger gitu kan di sosial media. Berita milenial versus Gen Z. Mungkin karena perbedaan zaman kalian. Maksudnya tumbuh dari era digital, terus sedangkan orang dulu tuh beda gitu. Kalau kita millennials, kita selalu ngomongin Gen Z, dan setiap aku ketemu sama business owner, we talking about Gen Z itu jadi sebuah masalah yang serius. Bahkan HR pun juga nganggap itu. Nah, kamu sebagai gerombolan Gen Z itu pernah ngomongin millennials gak sih? Aku belum pernah lagi ngomongin milenial. Tapi ya paling ya cerita-cerita orang tua paling ya. Kalau misalnya lagi ngobrol sama anak-anak, kita balik cerita soal kayak dulu tuh mama kalau pisan sekolah harus melewati ini itu pasti ada gitu. Tapi kalau ngejulitin sih aku enggak sih. Oke, berarti sebenarnya anak Gen Z kayak santai aja, kayak Sebenarnya santai aja sih. maksud gua kayak kalau seandainya emang itu ada gerombolan versus gitu kan, millennials versus Gen Z, harusnya itu udah kayak membludak banget di Instagram gitu. Si Gen Z tuh akan lebih rapi lagi karena Gen Z kan lebih gila daripada millennials kan. Megang media sosial. Tapi kok enggak gitu, tapi kok kita nggak dapat serangan itu gitu, tapi malah beritanya soal Gen Z terus gitu. Kalau mereka kan segampang kayak menyerang gitu, ternyata mereka sesantai itu ya. Pernah nggak Khadijah merasa hidupnya gitu-gitu aja? Ada di fase yang merasa, kok hidup aku gitu-gitu aja ya, gitu. Aku ngerasa hidup aku gitu-gitu aja pas kayak COVID. Pas COVID aku ngerasa itu bener-bener ya udah, aku bangun tidur, makan, ngezoom sama sekolah gitu, terus main TikTok segala macam, udah makan tidur gitu-gitu aja kan sebenarnya. Apalagi pas itu aku nggak ada kesibukan untuk syuting gitu, paling syuting sekali 2 kali doang gitu. Selama 1 tahun itu ya, selama 1 tahun COVID, dan itu melanjut lagi cuy di 2021 cuy. Jadi kayak 2 tahun. Iya, aku gak ngerasa ada kayak perubahan gitu loh dari diri aku sendiri. Terus setelah COVID, kegiatan kamu apa aja tuh? Aku mulai kayak contohnya masuk Gadis Sampul, itu kayak one step ahead sih menurut aku. Dari situ aku belajar banyak hal, kayak aku jadi ngerasa hidup aku nggak gitu-gitu aja. Maksudnya aku banyak pengalaman, terus juga dapat teman baru, relasi baru. Aku mau nanya ini nih, yang selalu aku sebutin kalau valid pas waktu aku tawarin bahwa aku punya teman namanya Khadijah. Aku bilang dia itu jadi salah satu pemenang dari Sampul. Ternyata dari Sampul ada lagi. Ada lagi, bener. Ini baru lagi kan? Enggak. Sebenarnya dari dulu tuh tetap lanjut. Oh Tapi gitu. online. Aku punya teman, awalnya tuh aku punya teman, dia nggak di Sampul Pakuwari, tapi dia jalur online gitu loh, masih daring. Tapi yang offline baru kamu. Tahun kemarin 2023. Nah, karena ini karena gue ngeliat ya gadis Sampul itu adalah salah satu event beauty pageant yang menjadi indikator beauty-nya Indonesia tuh standarnya adalah gadis Sampul. Karena dari dulu. Nah, semenjak itu kok nggak kedengeran lagi, sehingga kiblatnya cewek cantik kemana? Ya, TikTok ya? Ke Korea. Oh, Korea. Jadi orang pengen jadi kayak artis-artis Korea. Nah, zaman dulu Dian Sastro ada standar kecantikannya. Jadi kita yang generasi milenial tahu kalau cewek cantik, pasti kalau misalnya kamu nanya ke milenial, cewek artis yang menurut kamu paling cantik se-Indonesia, pasti kita akan sebut top 3-nya adalah Dian Sastro. Sangat Indonesia, sangat cantik gitu. Tapi semenjak nggak ada Gadis Sampul, tuh dulu jadi icon banget gitu. Ikonik ya? Iya, ikonik banget. Terus kemudian hilang, nggak tahu gimana. Terus abis itu orang jadi kayak lari cari referensi lain gitu. Sama itu kalau referensi orang cantik tuh adanya di iklan sabun Lux. Mau tahu rahasia mandi mewah untuk kecantikan kulitku? Lux Body Wash. Gimana pengalaman di Gadis Sampul? Seru banget sih. Aku ngerasa banyak banget, maksudnya dapat insight baru, pengalaman baru juga pastinya. Aku 7 hari di situ. Oh, di karantina ya? Karantina 7 hari. Ada kegiatan setiap harinya, terus juga punya teman-teman, syarat tuh teman-teman jadi Sampul. Mereka talented banget, dan
dari mereka juga aku bisa belajar gitu. Dan dari situ juga kita diajari banyak hal tentang modeling, terus juga tentang insight baru, tentang brand juga, terus juga tentang confidence, dan ada juga diajari. Manner gitu ya. Benar. Kenapa pilihnya gadis sampul? Kenapa enggak apa? Ada lanjutan, kenapa enggak disapu? Kenapa timnya nggak disapu? Kenapa enggak? Majalah bohong. Aduh, aku senang banget hari ini nih, Adija udah datang, thank you banget. Mungkin salah satu apa ya namanya pertanyaan yang biasa kita tanyain juga ke narasumber, mostly juga gitu friends itu ada teman-teman Gen Z juga yang suaranya kadang nggak kedengar gitu. Nah dari kamu, dari obrolan kita mungkin kayak ngerasa bahwa iya nih Gen Z yang sesungguhnya tuh kayak gitu. Jangan pernah lo nganggap Gen Z itu kayak nyebelin gitu. Enggak, lo Gen Z itu bukan jadi beban gitu, tapi sebenarnya punya impian juga. Nah mungkin kamu bisa kayak kasih pesan kali ke teman-teman yang ada yang nonton podcast ini, biar hidupnya nggak gitu-gitu aja, biar hidupnya kayak lebih produktif, jangan mageran, itu gimana? Jadi ya harus lebih mikirin depannya kita mau kayak gimana sih, kita mau ada perubahan apa diri kita gitu. Karena kalau ngerasa hidup yang gitu-gitu aja, berarti kita harus make a mess dong. Dan itu juga nggak jauh dari confidence dan love yourself. Kita harus love ourselves dulu, dan punya confidence yang cukup kuat biar orang-orang itu nggak bisa ngerendahin kita atau nggak bisa ngejatuhin kita. Jadi ya dari situ kita jadi nggak gitu-gitu aja. Hidup itu nggak akan berubah kalau lo cuma nunggu. Lihat Adija, dari umur 4 tahun dia udah berkarya. Bukan karena paksaan, tapi karena passion dan konsistensi. Kadang ada fase di mana lo ragu atau ngerasa stuck gitu-gitu aja. Tapi justru itu yang bikin lo harus terus belajar buat mencapai apa yang lo mau. Karena yang bikin beda antara orang sukses dan yang gak sukses bukan seberapa cepat mereka memulai, tapi seberapa konsisten mereka berproses dan bertahan. Jadi jangan takut gagal, karena setiap langkah kecil lo itu termasuk bentuk berproses. Kalau lo ngerasa hidup lo gitu-gitu aja, jangan nunggu kesempatan. Ciptain peluang buat diri lo sendiri.